Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali, Mas Hasan. Ya, Kali ini kita akan kembali berbincang di Jalan Buku Channel. ya, melanjutkan. Melanjutkan perbincangan kita tentang sebuah novel kehidupan untuk sebuah sosok Pak Samsudin. Kali ini kita berbincang lebih mendalam lagi tentang Hati Bijak Bersaksi. Judul atau subtema tentang Hati Bijak Bersaksi ini, sesungguhnya Mas Hasan sebagai penulis ingin menyampaikan pesan apa secara keseluruhan dari subjudul ini? Ya, jadi judul ini mengasumsikan satu hal, bahwa sesungguhnya kita berbuat atau kita bekerja itu untuk apa dan untuk siapa, kira-kira begitu pertanyaannya. Nah, di dalam birokrasi itu kan terjadi persaingan keras antara satu orang atau satu kelompok dengan kelompok yang lain untuk memperebutkan jabatan atau prestise di dalam birokrasi itu sendiri. Nah, ketika itulah kemudian Bang Sam sebagai orang yang notabene berada dalam kompetisi itu untuk bagaimana bisa saling berbuat sesuatu tapi punya efek pada apa yang disebut dengan jabatan birokrasi. Nah, ketika dia melihat situasi yang begitu berat di dalam kompetisi untuk memperebutkan sebuah jabatan, itu beliau mencoba untuk menarik diri dari semua itu. Nah, jadi dia ingin melihat bahwa kompetisi ya, tetapi bukan untuk saling menjatuhkan satu sama lain. Karena itulah muncul pertanyaan, kira-kira kita memperebutkan jabatan itu untuk apa? Untuk siapa sebenarnya? Nah, karena menurut dia mau mengutip salah satu riwayat itu dikatakan bahwa di akhirat itu kita akan ditanya, sesungguhnya jabatan itu kau persembahkan untuk siapa? Apakah untuk jabatan, untuk atasanmu, atau untuk Allah, kira-kira begitu. Nah, ketika itulah kemudian beliau mencoba membangun sebuah paradigma bahwa ibarat dia berada di tengah lautan jemaah haji, kira-kira. Kayaknya jam ini suka sekali lonceng. Jam selalu menyentuh kita. Setiap kali kita mengkaji, mesti selalu berdentang jam-jam, menunjukkan waktu terus berjalan. Dan sekaligus mengingatkan. Ya, jadi di lautan manusia itu kan tidak ada yang namanya tinggi, rendah, besar, kecil, derajat seseorang itu semua sama di mata Allah. Tapi orang berjibaku, berjuang keras bagaimana supaya dia bisa hadir di depan Ka'bah, mencium Ka'bah. Masing-masing orang untuk berjuang, masing-masing orang berikhtiar untuk bisa mencium Ka'bah, mencium Hajarul Aswad, kan begitu. Titik itu yang mau dituju kan. Dan kita semua di dalam birokrasi itu seakan-akan sedang berjuang bagaimana mencium Hajar Aswad itu, bagaimana mendapatkan jatah untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, pada saat itu saling sikut, saling lempar itu terjadi di tengah-tengah persaingan untuk mendapatkan. Tapi tidak menimbulkan konflik kan? Karena orientasinya jelas sama. Konflik ya, tapi tidak menimbulkan hal-hal yang sifatnya fisikal, kira-kira begitu. Tapi di dalam kenyataan itu bahwa mereka semua berjuang, bersaing untuk mendapatkan atau memperebutkan kekuasaan, baik dengan cara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Tetapi berbeda, kan ada teori menyatakan dalam politik untuk merebut kekuasaan itu the winner take all. Artinya ketika orang meraih jabatan itu dialah seorang pemenang, dan pemenang itu meraih segalanya. Apakah juga itu yang dimaksudkan? Ya, jadi begini. Apa tidak? Bahwa jabatan itu memang diperjuangkan, tapi bukan dengan cara-cara yang tidak dengan cara-cara yang kotor, kira-kira begitu. Nah, Bang Sam ingin melihat bahwa jabatan itu sebagai amanah, maka cara menempuh atau meraih jabatan itu dengan cara yang patut, yang wajar, yang normal. Karena bagi dia bahwa proses itu lebih penting daripada hasil, kan begitu. Jadi proses yang kita jalani ini itu akan mengantarkan kita pada tujuan. Nah, karena itulah
di dalam teori dikatakan at-tariqatu hammu minal mada itu, bahwa cara itu lebih penting daripada tujuan. Nah itu menurut saya inilah yang sebenarnya dijalankan oleh Bang Sam ketika dia berada di birokrasi. Nah karena itu ketika dia melontarkan prinsip bahwa jabatan ini sesungguhnya kita persembahkan untuk siapa? Apakah untuk Allah atau untuk atasan? Maka ketika di akhirat itu menurut Bang Sam kita akan ditanya, kalau jawaban kita bahwa jabatan ini untuk atasan, maka silakan kamu mencari atasan yang akan menolong kamu di akhirat ini, kira-kira begitu. Tapi kalau jabatan itu kau persembahkan untuk Allah, maka Allah akan membantu kamu, Allah akan menolong kamu ketika kamu dihisab di yaumil akhir, kira-kira begitu. Nah, di sini di dalam novel ini, Ya, dalam hati bijak bersaksi ini, di sini Mas Hasan ya, mencoba menyatakan sesuatu, yaitu manusia kapas. ya, Manusia kapas itu luluh dan lumat ya, di atas sengatan matahari kekuasaan ya, yang berujung tersungkur sujud di depan Ka'bah. ya, betul. Itu Anda ingin menggambarkan apa di Jadi balik? begini, bahwa pada hakikatnya manusia ini tidak punya apa-apa. Dia lahir tanpa selai benang pun. Karena itu, bahwa apa yang dia peroleh, itu sebenarnya bagian dari karunia Allah yang harus dia syukuri. Jadi dia tidak boleh merasa tinggi hati karena jabatan. Jabatan itu tidak punya apa-apa kalau tidak dimaknai oleh manusia itu sendiri. Untuk apa? Untuk melayani orang banyak. Untuk melayani masyarakat yang ada di bawah pengaruhnya, kira-kira begitu. Jadi dia tidak boleh berbangga hati, tidak boleh menjadikan jabatan ini sebagai sebuah otoritas untuk menyingkirkan orang atau menyelamatkan orang. Tapi prinsip jabatan itu bagaimana? Mengayomi, melayani, dan memberikan manfaat sebanyak-banyak buat orang banyak. Nah itulah yang harus dipegang. Karena pada hakikat manusia itu seperti kapas yang bisa ditiupkan kemana saja. Kemana arah angin yang kuat, disitulah dia akan berterbang. Jadi manusia itu seperti kapas itu, seperti anak-anak yang diterbangkan oleh angin. Jadi izin Allah itulah akan menentukan kapas itu tiba di mana, di ujung mana dia tiba. Itulah dia akan menjadi bermanfaat. Dipakai orang, digunakan orang untuk kepentingan yang dimiliki oleh manusia, yang dikehendaki oleh manusia. Begitu pula jabatan. Jabatan itu diberikan oleh seseorang karena orang itu dipilih oleh Allah untuk mendapatkan jabatan itu sebagai bagian dari tanggung jawab dia untuk berbuat sesuatu kepada manusia. Karena itu Nabi bilang sebaik-baik orang itu adalah yang bermanfaat buat orang banyak. Khairun nasi anfa'uhum linnas, kan begitu. Nah itu yang dipahami oleh bangsa, bahwa jabatan itu jangan sampai kita jadikan sebagai sebuah otoritas untuk membalas dendam kepada orang lain. Ketika dulu orang berbuat begini kepada kita, dengan jabatan kita, kita kemudian membalas apa yang dilakukan orang lain kepada kita. Mas Hasan, Ya, pada alinea terakhir, Ya. pada subbab tentang hati bijak bersaksi ini, Ya. ada sebuah statement dari Pak Sam. ya, Di sini tertulis kalimat, disinilah hatiku bersaksi bahwa birokrasi itu hanyalah seruas benang pada pintalan karpet yang membentang panjang dalam lautan pengabdian. ya. Anda ingin menyampaikan apa? Jadi birokrasi itu hanya satu titik dari sekian titik Dari pengabdian manusia yang panjang itu. Jadi birokrasi itu hanya bagian satu titik dari proses pengabdian manusia kepada Allah. Jadi setelah birokrasi itu lalu jangan sampai berhenti berbuat. Karena birokrasi itu hanya bagian saja, satu titik dari sekian titik yang disiapkan Allah untuk kita menuju ke sana. Jadi setelah itu kita harus membuat sesuatu, tidak boleh berhenti di situ. Jadi setelah selesai birokrasi, kan Allah bilang, setelah melakukan sesuatu, maka jangan berhenti di satu titik itu. Berangkatlah mengerjakan sesuatu yang lain. Kira-kira begitu. Begitulah penonton Jalan Buku Channel, pembahasan kita pada subbab tentang hati bijak bersaksi. Mungkin besok kita akan jumpa kembali di dalam episode berikutnya. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Hasan. Baik. Salam jumpa kembali pada kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.